Mungkin saat ini adalah doa yang patut untuk kita panjatkan bareng-bareng adalah, ya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi di Zizoya Session bareng Z. Untuk episode berikutnya, maaf banget udah lama nggak upload video. Janjinya minimal seminggu sekali, tapi ternyata aku nggak bisa komitmen sama diri aku sendiri karena memang banyak yang dikerjain, memang banyak yang harus diberesin, dan memang ada sesuatu yang baru dimulai dan itu harus aku fokusin. Tapi ternyata barengan sama munculnya pandemi ini, jadi akhirnya kayak ya jangan sampai bubrah, tapi agak keganggu seperti itu. Jadi teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Gimana? Apakah masih sehat ataukah sudah mulai bosan di rumah aja, tapi tetap stay di rumah kalian masing-masing, karena dengan gitu kalian udah ngebantu pemerintah untuk menanggulangi wabah ini. Dengan begitu kita udah ngikutin sunnah Rasulullah, dimana pada masa dahulu juga ada yang namanya wabah dan kita dianjurkan untuk di rumah saja, kecuali untuk kepentingan-kepentingan seperti membeli bahan makanan kayak gitu-gitu. Terus untuk beberapa teman-teman yang mungkin nggak bisa untuk stay di rumah aja dan masih harus tetap keluar untuk kerja atau mencari sesuap nasi seperti itu, semoga dimudahkan sama Allah. Percaya bahwa Allah nggak akan nggak ngasih makan umatnya. Allah nggak mungkin nggak akan ngasih tempat tinggal buat umatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dulu kalian teman-teman Lurco sering banget ngedengar kalau kita keluar rumah, kalau kita pengen dapat rezeki ya kita harus keluar rumah. Lah untuk saat ini karena adanya wabah ini, maka lebih baik adalah tidak keluar rumah. Selama pekerjaan itu bisa dikerjakan di dalam rumah aja. Terus kalau misalkan memang harus benar-benar keluar rumah yang benar-benar nggak bisa ditunda lagi, ya nggak apa-apa, dan semoga pemerintah segera bisa menangani ini. Kalau misal sampai harus di lockdown, semoga segala kebutuhan pangan kita semua tercukupi. Dan ingat, jangan panik buying, jangan membeli sesuatu secara berlebihan, karena jika dibeli secara berbarengan semuanya serentak, itu nanti bakal terjadi kayak kekacauan, karena kesempatan untuk truk-truk mengirim kembali itu butuh waktu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian belinya gantian, teman-teman Lurco belinya gantian, itu lebih bisa meminimalisir kekacauannya. Tapi maksudnya beli sesuai kebutuhan aja, misalnya untuk 1 minggu atau nggak usah terlalu nyetok terlalu banyak, seperti kasus yang sedang kita hadapi sekarang. APD di mana-mana, alat pelindung dirinya para medis itu di mana-mana kosong, terutama masker itu susah banget dicari. Dan ternyata beberapa orang dari kita itu ada yang justru malah menimbun masker tersebut, padahal kita tahu sendiri kondisi negara, bukan hanya negara ini tapi dunia sedang seperti ini. Tapi tega-teganya beberapa dari kita itu justru malah menimbun dan menjualnya ketika orang sangat membutuhkan. Terus ada kabar terbaru, kalau nggak salah itu dari grup Sinarmas, itu alhamdulillah membeli alat pembuat masker seperti ini. Ini dimungkinkan itu bisa menghasilkan 10 masker per detik dan kemungkinan 1,8 juta per bulan. Jadi buat teman-teman yang udah nyetok masker untuk dijual, untuk mendapatkan keuntungan lebih untuk diri sendiri tanpa memikirkan kesehatan saudara-saudara kita yang lain, Allah itu maha tahu segalanya, Allah itu maha memiliki segalanya. Jadi Allah itu, kalau Allah menurunkan wabah, pasti Allah ngasih penyembuhnya. Kalau Allah ngasih penyakit, pasti Allah ngasih obatnya. Kalau Allah pengen melindungi umatnya, Allah pasti ngasih jalan keluar. Jadi buat kalian yang udah dengan sangat sengaja memanfaatkan momen ini untuk tentang masker, hand sanitizer, atau desinfektan sampai ditumpuk berlebihan untuk dijual lagi dengan harga yang nggak masuk di akal, semoga kalian segera bisa bertobat dan banyakin sholawat gitu. Gregetan kan akunya jadinya. Ya, oke, jadi lanjut lagi. Nanti dia habis sholat asar, katanya kalau habis asar itu kalau kita mau doa itu insya Allah diijabah doa-doanya. Jadi kita ayo doa bareng-bareng, semoga pandemi ini segera selesai, pandemi ini segera membaik. Apalagi ini mendekati bulan Ramadan, dan biasanya di Indonesia itu ada tradisi mudik yang sekarang nggak diperbolehkan oleh beberapa gubernur. Dan aku setuju, karena ini akan meminimalisir untuk penyebaran di daerah-daerah. Kita tahu sendiri daerah-daerah itu terkadang rumah sakitnya itu kekurangan tenaga medis, yang kekurangan tenaga ataupun alat dalam
hal medis dalam dunia medis itu kurang banget gitu loh. Jadi semoga nggak sampai ke daerah-daerah. Untuk teman-teman yang ada di kota, paling nggak yang di zona merahnya, dimohon dengan sangat kesadarannya agar mungkin kita nggak kena, keluarga kita nggak kena, tapi bisa saja tetangga kita kena gara-gara kita yang bawa itu tadi gitu. Jadi kalau bisa semua itu dari kesadaran kita masing-masing. Udah ada orang-orang jahat di luar sana yang memanfaatkan momen ini dengan mengambil untung seperti menjual masker lebih mahal, hand sanitizer, dan jangan sampai kita pun jadi orang jahat secara nggak sengaja dengan seolah-olah kayak Allah aku nggak sakit, aku bisa pulang, ini mudik setahun sekali, lebaran setahun. Insya Allah masih ada kesempatan lebaran di tahun depan untuk ketemu sama orang tua, nggak harus dengan lebaran juga. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu lainnya, tapi untuk saat ini dimohon sekali jangan sampai pulang dulu gitu kan. Balik lagi, ini habis asar kita doa semoga semuanya ini segera selesai. Jangan lupa juga untuk sholawatnya dikencengin lagi, sholawatnya diperbanyakin lagi. Kemarin aku sempat agak merosot, jadi biasanya yang aku ngamalin 4444, tapi karena benar-benar kedesak waktu hampir seminggu aku nggak bisa ngedawamin 4444 sholawat itu, dan itu rasanya kayak setiap mau tidur itu disempetin, cuman nggak sampai 4444. Akhirnya kayak ada yang ngeganjel gitu setelah 1 minggu. Kenapa nunggu sampai 1 minggu? Sebenarnya nggak sampai 1 minggu sih, cuman rasanya aja udah 1 minggu dan aku ngerasa kayak ada yang salah ini. Kenapa sesuatu yang udah aku amalkan harus aku hilangkan begitu saja hanya karena aku memulai usaha baru, memulai usahanya ini karena benar-benar nyita waktu sama sekali. Aku nggak ada yang bantuin, benar-benar semuanya aku urus sendiri. Jadi kayak kesempatan sholawat itu nggak bisa benar-benar dihitung, itu nggak bisa. Jadi paling ketika benar ngerjain apa itu tadi, aku sholawat, jadi nggak kehitung 4444. Cuman kalau yang habis subuh sama habis maghrib tetap harus diterapkan. Sebelum habis sholat isya 400 kali juga tetap diterapkan. Jangan lupa. Terus habis sholat zuhur juga ada istighfarnya, kayak gitu-gitu harus tetap dilaksanakan. Jadi yang nggak kelaksana itu 4444 sholawat itu, dan itu ngerasa kayak aku udah kayak ngelukai diri aku sendiri gitu. Lebay ya, tapi ya kayak gitulah pokoknya. Untuk kesempatan kali ini aku mau sharing tentang 4 perkara yang harus kita kerjain sebelum kita tidur. Jadi dalam waktu seharian itu ada 4 perkara yang harus kita tuntasin sebelum itu tuntas. Kalau bisa kita jangan tidur dulu gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar atau udah ada yang mengamalkan ini. Jadi semoga ini menjadi wasilah pengingat kita semua, pengingat saya sendiri juga. Sekali lagi karena kalau akunya bisa ya aku nggak apa-apa ya, udah belepotan. Jadi akunya itu kalau misalnya udah ngelakuin itu terus aku udah ngerasakan ketenangannya, aku coba untuk share. Lah ketika aku share terus aku mau berhenti itu ya kayak itu tadi yang 4444. Aku hampir seminggu itu saking repotnya itu sampai nggak sempet itu, aku ada rasa bersalah kayak ninggalin kewajiban gitu loh. Meskipun kita tahu baca sholawat itu bukan kewajiban, tapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Oke, jadi 4 perkara yang harus kita lakukan sebelum kita tidur adalah kalian harus khatam Al-Quran. Jadi sebelum kita tidur kalau bisa itu kita harus khatam Al-Quran. Lu gimana 30 juz? Yang benar aja, nggak mungkin kan gitu. Ada solusinya. Yakni jika engkau akan tidur, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca sebanyak 3 kali, itu sama dengan teman-teman udah menghatamkan Al-Quran gitu. Tapi kalau bisa membaca Al-Qurannya lebih banyak lagi ya nggak masalah. Tapi kalau bisa setiap sebelum tidur, ibaratnya kayak penutupnya itu teman-teman bisa baca Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah seperti yang kita dawamkan sehari-hari, seperti yang selalu kita dawamkan setiap hari, yakni bersolawat. Jadi kalau bisa sebelum tidur pastikan kita membaca sholawat, karena dengan gitu kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak gitu. Jadi benar-benar jangan sampai lupa nggak membaca sholawat. Kalau aku biasanya selain amalan-amalan setelah sholat atau yang pas lagi nganggur atau pas ditepatin waktunya kapan gitu, sebelum tidur juga aku pastiin aku harus baca sholawat kadang sampai ketiduran gitu. Karena apa? Karena kita udah melaksanakan sholat, kita udah beribadah, kita udah puasa, kita udah berusaha untuk taat.
Tapi kita nggak pernah tahu ternyata puasa kita itu tidak sah. Ternyata sholat kita itu ada yang kurang sehingga menjadikannya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu seperti itu. Maka kita butuh syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak, yakni dengan salah satu caranya yaitu dengan membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar untuk sholawat ini jangan pernah putus, karena kalau misalnya sampai putus itu kayak kalau kalian udah ngelakuin sesuatu terus tiba-tiba kalian cut itu rasanya kayak ada separuh hati yang hilang gitu loh. Yang bener lebay aku, nggak apa ya. Jadi yang pertama apa? Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, kemudian membaca sholawat sebelum tidur pastiin. Terus yang ketiga, kita itu kan sering kali dalam sehari-hari itu kita nggak tahu kita udah nyakitin saudara semuslim kita siapa aja, terus kita udah secara nggak sengaja udah kayak pokoknya bikin perasaan orang nggak enak kayak gitu-gitu. Sementara kita sendiri nggak menyadari bahwasanya kita udah nyakitin orang. Kadang bahkan sekarang dari kayak dunia maya gitu aja kita udah sering banget nyakitin orang. Nggak perlu yang langsung gitu. Kadang melalui dunia maya pun kita sering nyakitin orang, kita sering bikin perasaan orang itu jadi moodnya jelek, jadi nggak apa ya, kayak apa sih, mungkin teman-teman pernah ngerasain gitu loh, secara nggak sengaja kita nggak niat untuk nyindir atau apapun ke orang, tapi ternyata orang itu merasa kesindir, itu kan udah bikinnya sakit hati orang gitu kan. Lah maka dari itu sebelum tidur usahakan untuk membaca istighfar, dan kita membacakan istighfar untuk orang-orang yang udah kita ketemui, orang-orang di sekitar kita gitu, saudara-saudara kita, saudara kita semuslim, tetangga kita kayak gitu-gitu. Usahakan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali gitu. Lebih juga nggak apa-apa, malah bagus gitu kan. Jadi orang gini loh, kita itu nanti di akhirat, di kelak kita itu kan bakal mendapat kayak apa namanya, balasan atas apapun yang sudah kita lakukan gitu kan. Sama halnya dengan aku orangnya itu paling takut kalau berkomentar tentang orang lain. Salah satu contohnya ngikutin politik, terus akhirnya aku harus berkomentar tentang bahwa kinerja pemerintah itu bla 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 bla, sementara aku nggak tahu strategi pemerintah itu kayak gimana, tapi aku udah mengatakan hal-hal yang aku sebenarnya tidak pernah tahu. Itu aku bener-bener nggak berani, bukan berarti nggak protes, tapi ketika aku melihat kejadian, salah satu contohnya kemarin kita disuruh stay di rumah, tapi ternyata bandara masih dibuka dan orang asing, WNA asing masih boleh masuk. Ya aku melakukan progres itu gitu loh. Kenapa kita yang disuruh di rumah, tapi orang lain diizinkan untuk masuk gitu kan? Itu kan sama aja dengan membuka peluang untuk penyebaran virus ini gitu. Kalau kayak gitu aku juga nggak setuju dengan pemerintah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk mengomentari bahwasanya pemerintah nggak melakukan apa-apa, aku nggak bisa, karena aku nggak tahu pemerintah sudah melakukan apa aja gitu loh. Usaha pemerintah itu sudah sejauh mana, aku pribadi itu nggak tahu gitu. Jadi kita hanya tahu sepotong 2 potong dari beberapa informasi yang ada gitu loh, beberapa berita yang ada. Tapi kalau misalnya contohnya bandara masih dibuka untuk warga negara asing, aku tahu, aku lihat sendiri, dan itu ya bener kan kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Udah sampai yang ketiga ya tadi ya. Jadi yang ketiga itu tadi kan kita membuat sakit hati orang atau apa, terus kita akhirnya kalau bisa beristighfar untuk orang tersebut. Terus ada amalan yang sangat bagus ini, itu ibaratnya teman-teman Lorjo itu udah melakukan ibadah haji dan umroh gitu kan. Jadi lakukan ini setiap hari pun nggak apa-apa, tapi paling nggak pokoknya jangan tidur sebelum melakukan ini. Jadi kalau misalnya kamu udah ngelakuin sehari, udah ibaratnya sehari udah membaca ini, itu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bisa sebelum tidur pun dipluskan, karena kita nggak tahu aku tadi udah baca belum ya, aku tadi udah baca apa belum ya, jangan-jangan belum gitu kan. Kalau bisa usahakan sebelum tidur pun dibaca gitu. Itu rata-rata sih mereka para ulama mengatakan 3 kali, tapi kalau bisa lebih ya syukur kan gitu. Jadi bacaan apa sih yang harus dibaca sebelum tidur setelah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 3 kali, istighfar 3 kali untuk orang-orang muslim, orang-orang terdekat kita. Yang terakhir yakni agar kita sama dengan beribadah haji dan umroh, kita harus membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau bisa kita melakukan itu terus sampai ketiduran pun gak apa-apa lah. Tadi katanya
sholawat sampai ketiduran. Berarti ini nggak baca ya, usahain dibaca semuanya dulu, nanti sambil mulai ngantuk gitu baca yang terakhir. Jadi pastiin semuanya dari 4 poin tadi udah dibaca duluan. Biar apa sih teman-teman, balik lagi tuh loh, kita itu nggak pernah tahu umur kita itu sampai seberapa, ibadah kita itu udah seberapa banyak. Kita nggak pernah tahu ternyata virus ini adalah salah satu virus yang ibaratnya itu menseleksi gitu. Menseleksi kayak gimana sih? Jadi ibaratnya itu kayak diambil sama Allah gitu. Diambil sama Allah, ya suka-suka Allah yang nyiptain kita gitu kan. Tapi apakah virus ini berarti penyakit yang sengaja Allah sebar untuk kayak mengazab kita yang taatnya kurang pada Allah, kita yang ibadahnya masih bolong-bolong kayak gitu-gitu? Kalau aku bilang ini bukan azab gitu loh. Kenapa gitu? Allah nggak sejahat itu. Allah nggak sejahat itu mengazab semuanya. Bahkan banyak orang-orang baik, contohnya dokter-dokter yang udah berjuang untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk melindungi, aku pengen nangis deh, melindungi saudara-saudara kita. Nggak mungkin kan Allah mengazab dokter tersebut gitu loh. Jadi kalau bisa itu jangan menyebutnya sebagai tentara Allah yang memberikan itu untuk diri kita sendiri aja, bukan untuk konsumsi publik. Jadi kalau publik itu kita itu nggak boleh bilang bahwasanya itu mungkin azab buat kamu, itu nggak boleh. Tapi kalau buat kita untuk introspeksi diri sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat orang lain ini azab, ini buat negara kita, itu nggak boleh gitu loh. Aduh, pengen nangis deh. Soalnya beberapa kali kan beda kota sama ibu, sama orang tua beda kota, sama saudara-saudara beda kota. Jadi kemarin sempat video callan. Kalau di daerah itu kan paling ibu kan dapat informasinya itu kan dari apa namanya, TV gitu kan, nontonnya dari TV, terus bilang ya aku juga udah lihat kok dari TV waktu video call apa segala macam. Terus ibu itu biasanya itu ngajinya itu kayak ke pesantren gitu loh, lah itu kumpul orang banyak, terus ikut istighosa juga gitu, istighosa yang kumpul bareng jamaah banyak, terus rumah depan masjid juga selalu ikut jamaah ke masjid. Aku itu sempat ngelarang gitu kan. Banyak dari teman-teman yang dibilangin nangis-nangis tapi nggak bisa maksa orang tuanya karena merasa aku nggak berani, aku takut durhaka segala macam. Kalau aku ya udah, orang lain bilang aku durhaka nggak apa-apa, yang penting aku bisa melarang ibuku. Aku cuman itu jalan satu-satunya bisa aku lakukan untuk melindungi ibuku, untuk melindungi orang tua yang rentan gitu kan. Jadi aku benar-benar yang ngasih pengertian ke ibu, benar-benar ini tuh bahaya, ini tuh jangan sampai keluar, bla 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 banyak, sampai aku ngumpulin mbakku, aku ngumpulin adik iparku, pokoknya harus kita jaga sama-sama, jangan sampai nanti pokoknya kalau ibu sampai keluar ke masjid bilangin sama aku gitu. Mbak juga di sana juga bilang nggak, kasihan tuh Bu Aziza udah ngingetin gini. Anak-anak juga khawatir nanti cucu-cucunya juga pasti kan takut kitanya gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah ibu manut lah. Kan yang kayak gitu kan nggak bisa kita sebut sebagai azab, karena virus ini itu nggak ngelihat dulu orang itu, oh orang ini nih kerjaannya korupsi gitu kan. Mas coba nangis deh. Orang ini nih bawaannya korupsi gitu kan, jadi harus kena virus ini gitu. Atau oh orang ini baik, sholatnya bagus, ke masjid terus, berarti nggak usah kena. Enggak, ini nggak ngelihat kayak gitu. Virus ini benar-benar bahaya, dan satu-satunya cara untuk ngelindungin diri kita adalah banyak doa, terus makannya juga dicukupi yang sehat-sehat, hindari kerumunan karena itu potensinya sangat tinggi sekali. Terus balik lagi itu, ini adalah cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing. Cara aku khususnya untuk meningkatin kualitas ibadah aku sendiri gitu kan, dengan banyak di rumah, dengan banyak waktu yang ada di rumah untuk dijadikan kesempatan dari baca sholawat, baca istighfar, ataupun ngaji dan hal-hal lainnya setelah melakukan pekerjaan wajibnya tentunya gitu kan. Karena bagi sebagian teman-teman yang masih melakukan pekerjaan di rumah, di kantor ataupun di rumah, jam kerja kalian tetaplah jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5. Jadi jangan sampai karena di rumah terus tanggung jawabnya jadi beda gitu. Jangan gitu kan. Jadi tetap kalau jam kerjanya jam 4 sampai jam 8 sampai jam 4 ya lakukan itu. Jam 8 sampai jam 4 istirahat ya jam setengah 12, pokoknya jam segitu istirahat makan siang. Begitupun bagi yang sampai jam 5. Jadi usahakan untuk tetap profesional sekalipun itu kerja di rumah. Oke, jadi poinnya itu tadi aja. Kita nggak pernah tahu virus ini bakal berakhir sampai kapan, dan kita nggak pernah tahu kita bakal mendapat itu atau enggak.
Tapi yang paling utama adalah jika memang kita harus dalam waktu cepat menghadap Allah, minimal kita udah nyediain sesuatu yang lebih dari biasanya. Kita anggap sebagai aku sholawat karena aku pengen ini, aku sholawat karena mungkin saat ini adalah doa yang patut untuk kita panjatkan bareng-bareng adalah ya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir. Ayo kita sholawati sehari 10.000 kali pun gak apa-apa, sehari 1000 kali pun gak apa-apa. Ayo kita bareng-bareng semuanya kita baca sholawat, kita doain supaya bumi kita segera sembuh. Oke, itu aja sharing aku hari ini. Aku sampai nangis. Ya ampun, padahal gak niat bikin video hari ini, tapi aku bener-bener gak tahu harus bagaimana. Karena kantor aku sendiri udah di freeze, jadi udah benar-benar 2 bulan ini bukan mau sih, 2 bulan ini diberhentikan operasionalnya. Jadi aku bakal rajin bikin video insyaallah. Doain kita semua sehat dan aku bisa rajin bikin video buat teman-teman untuk sharing. Jangan lupa sholawatnya tetap didawamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.